PPG Daljak 2021 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada video PPL hari ketiga, saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah Indonesia, materi, teori, masuk, dan berkembangnya Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya apa kabar? Baik, Bu. Baik ya. Oke, Bu Riz akan mulai pembelajaran kali ini, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Berarti sekarang kita berbicara tentang KD 3.7 sub dan berkembangnya Islam di Indonesia, begitu ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita memulai dengan berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Riz minta tolong Fatan untuk pimpin doa, Nak. Pertama-tama sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Fatan. Oke, nah sekarang Bu Riz akan absen ya. Tolong direspon suara Bu Riz dengan menyatakan hadir ya untuk kalian yang sudah join di kelas saya. Aquila. Oke. Zulfa, suara Bu Riz kedengeran, Nak? Iya Bu, kedengaran. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yang sudah izin ke Bu Riz hari ini yang nggak bisa masuk itu ada Andi ya, karena hari ini dia vaksin. Nah, anak-anak, walaupun pagi ini mendung, tapi Bu Riz berharap kalian tetap semangat ya. Yuk, pagi-pagi kita nyanyi yuk. Nyanyi ngapain? Nyanyi apa Bu? Kita nyanyi sesuatu yang berkaitan sama materi pada pagi hari ini. Kamu tahu ini lagunya apa? Bisa nyanyinya? Sedikit ya. Oke, ini Bus kasih contoh ya. Bus kasih contoh nadanya ya. Nenek moyangku orang pelaut. Nah, pernah denger kan ya lagu itu? Nah, jadi kita nyanyikan ini bersama-sama supaya kalian tetap semangat dan tetap sehat karena selalu senang, ceria setiap saat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahagia, imun kita akan naik dan insya Allah kita tetap sehat. Oke, dinyalakan dulu mikrofonnya semuanya. Yang belum nyala mikrofonnya, oke ya. Satu, kita nyanyi bersama ya. Ini cuma 2 bait, nah. Jadi nggak usah sungkan. Yang suaranya cempreng kayak Bu Riz aja pede, ya nggak? Oke ya, kita nyanyi bersama. 3, 2, 1. Nenek moyang orang pelaut. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas tentang KD 3.7, Bu Riz mau tahu kalian masih ingat nggak pembahasan minggu lalu? Coba Nares, masih ingat? Masih Bu, tentang bentuk akulturasi fisik. Ada bangunan candi itu kepaduan kebudayaan dan berundak dengan keyakinan Hindu. Bagus sekali ya. Pintar 100 buat Nares, dimana kita melihat adanya candi itu juga merupakan hasil interaksi nenek moyang kita dengan bangsa asing sehingga membentuk yang namanya kebudayaan baru ya, kebudayaan Hindu-Buddha tanpa menghilangkan unsur sebelumnya yaitu punden berundak. Bagus. Lanjut, Alia masih ingat? Itu ya Bu, bentuk akulturasi non fisik kayak kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun. Nah, anak-anak, kalau misalnya Bu Riz bertanya tentang Islam di Indonesia, apa yang kalian ketahui? Coba, ada yang tahu?
baca? Tentang Wali Songo, Bu. Oke, tentang Wali Songo. Ada lagi? Tentang Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Oke, bagus sekali. Kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, kita harus mampu memiliki kemampuan menganalisis teori-teori yang ada di teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi kita bisa memilah sebenarnya siapa sih yang membawa Islam ke Indonesia. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Buris berharap kelompok diskusi, ya. Di situ nanti ada presentasi tentang saluran Islam di Indonesia, sehingga kamu akan memiliki kemampuan berkreasi, berpikiran kritis, dan anak-anak, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya merupakan bagian dari bagian dari aplikasi, ya, dari surat Ar-Rum. Jadi anak-anak, kita belajar dengan adanya perbedaan, kita belajar mengetahui adanya kebudayaan yang lain di lain kebudayaan kita, itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Selanjutnya, ya, kemarin sudah Buris buatkan kelompok, ya, tentang teori masuk dan berkembangnya Islam Indonesia. Yang pertama kita lihat dari kelompoknya siapa. Kelompoknya siapa bisa dipresentasikan? Iya, Bu, sebentar ya, Bu. Iya, siap. Nah, kalian yang lain coba perhatikan video berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam, teori Gujarat. Oke, thank you Syafa. Nah, itu ya tadi dari kelompok Gujarat. Nah, selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, dari penampilan video temanmu tadi, ada sesuatu yang ingin didiskusikan? Saya mau nanya, Bu. Oke, gimana Aquila? Kenapa akhirnya tuh di Indonesia mayoritas penduduk itu bisa beragama Islam? Oke, kita harus ingat ketika teori-teori tersebut membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, Indonesia sudah tidak dalam keadaan tidak beragama, kan? Sebelumnya sudah ada yang namanya Hindu-Buddha, ya enggak? Dan itu sudah sangat-sangat mengakar di dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, good. Jadi untuk pertanyaan Aquila itu kita bisa menganalisis dengan teori atau dengan pembahasan Islamisasi di Indonesia, ya. Nanti Buris akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, sekilas tentang materi Islam di Indonesia. Nah, kemudian masih berkaitan dengan tahun berapa sih sebetulnya Islam ada di Indonesia. Nah, ini pada umumnya para ahli Islam bersepakat bahwa proses Islamisasi terjadi itu abad ke-13. Walaupun kalau berdasarkan teori Arab, Islam itu sudah ada sejak abad ke-7. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Islamisasi, saluran Islamisasi, ya. Ada dakwah, perkawinan, perdagangan, kesenian, pendidikan tasawuf, dan ini akan kita bahas secara berkelompok, ya. Jangan lupa dibuka LKPD-nya di Google Classroom. Nah, tampilannya seperti ini LKPD-nya, ya. Sudah ada LKPD, ya. Caranya seperti ini. Nah, silakan
kalian untuk bergabung ke break room masing-masing ya. Kelompok 1 silakan langsung join. Ada Alia, Alia, Goni ya. Silakan didiskusikan dengan baik. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa menghubungi Bu Riris ya. Jangan lupa keaktifan kalian juga menjadi penilaian Bu Riris. Dan Akila, tadi kayak aku dapat materi baru deh. Yang perdagangan apa yang pernikahan? Yang perdagangan katanya. Tadi waktu habis baca-baca, kalau pedagang-pedagang itu mutusin buat tinggal gitu loh, katanya buat tinggal gitu. Lanjut kita pada kegiatan berikutnya, yaitu presentasi kelompok ya. Silakan presentasikan, kemukakan apa yang kalian diskusikan tadi di kelompok kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya akan memberitakan tentang keluar masuknya Islam dan keagamaan. Pada pernikahan, pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau bangsawan. Oke, tadi presentasi dari kelompok 1. Kita sekarang berdiskusi. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Saya mau nanya, Oh ya, silakan Ica. apa dampak dari pernikahan antara para saudagar Islam dengan putri-putri penguasa lokal di Indonesia? Oke, yuk. Langsung dijawab kelompok 1. Jadi dampak pernikahan tersebut adalah masyarakat dari putri tersebut akan ikut masuk ke agama Islam. Oke, jadi otomatis bertambah ya masyarakat yang memeluk agama Islam gitu ya. Oke ya, sebelum kita mengakhiri ya, waktu juga sangat terbatas. Coba, cuman yang jelas yang perlu kalian ingat, dengan adanya kita mempelajari sejarah, teori, dan berkembangnya Islam Indonesia, kita sudah bisa melihat toleransi tingkat tinggi. Selanjutnya, coba sih, Boris pengen tahu ya, sebelum kita melakukan evaluasi, adakah dari kalian yang mau memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Siapa? Saya mau, Oke, silakan Marsa. kalau menurut saya tuh belajar sejarah tuh kalau sekarang tuh nggak cuma dari buku aja Bu, jadi bisa dengan media sosial kayak TikTok dan Dikhistory yang pasti kesannya tuh lebih menyenangkan bagi anak muda sekarang. Oke, good. Yang kedua Bu, Heeh. Islam itu datang ke Indonesia dengan beberapa teori Bu, seperti Mekah, Mujarot, dan Persia dan lain-lain. Oke, Nah, good. kalau yang ketiga itu Terakhir, Islam tuh menjadi agama yang paling banyak dianut Bu, di Indonesia karena penyebaran itu dilakukan secara damai. Oke, baik sekali Marsa. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi pertemuan kita pada pagi hari ini membahas tentang 3.7 dari 3 target yang telah kita sepakati di awal. Apakah kalian sudah paham tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia? Paham Bu. Paham, bagus. Nah, untuk mengetahui lebih detail ranah pengetahuan kalian tentang materi ini, silakan buka G-School kalian. Akila sudah 100 juga. Ya, lanjut disusul sama Ica. Jangan mau kalah. Nah, anak-anak, sampailah kita pada akhir pertemuan pada pagi hari ini. Nah, Boris ingatkan untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa kalian belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Ya, Boris akhiri. Semoga bermanfaat. Bersama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam.